Halo Sobat KKS, di era sepak bola modern yang penuh dengan transfer mahal dan pemain yang berpindah klub demi kejayaan, ada satu nama yang tetap setia dengan satu panji, satu kota, dan satu klub. Francesco Totti, sang pangeran Roma, adalah simbol loyalitas yang semakin langka di sepak bola. Tapi, apakah kesetiaan Totti adalah keputusan yang tepat, atau justru ia mengorbankan kejayaan pribadinya demi Roma? Mari kita bahas di kisah kasih sepak bola. Kali ini, kita akan membahas sosok legendaris Francesco Totti, sang pangeran Roma yang tak pernah meninggalkan klubnya, meski memiliki banyak tawaran dari klub-klub raksasa Eropa. Apakah Totti memang pemain yang pantas disebut legenda, atau justru ia membuang kesempatan meraih lebih banyak trofi dengan tetap bertahan di Roma? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, follow, dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan keputusan Totti untuk setia di AS Roma? Atau seharusnya ia mencari kejayaan di tempat lain? Mari kita bahas. Francesco Totti lahir di Roma pada tahun 1976, dan sejak kecil, ia sudah terobsesi dengan sepak bola. Ia bergabung dengan Akademi Arcoles Roma di usia muda, dan langsung menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Dengan teknik yang elegan, visi permainan yang brilian, dan sentuhan ajaibnya, Totti segera naik ke tim utama. Pada tahun 1993, di usia 16 tahun, ia menjalani debut bersama Roma. Dari sanalah legenda ini dimulai. Saat pemain lain bermimpi bermain untuk klub-klub besar seperti Real Madrid, Barcelona, atau Manchester United, Totti justru menolak semua tawaran dan tetap bertahan di klub masa kecilnya. Tapi pertanyaannya, apakah ini keputusan yang benar? Totti bukan sekadar seorang striker biasa. Dia adalah seorang trequartista, peran yang unik di sepak bola Italia. Trequartista adalah pemain yang beroperasi di antara lini tengah dan lini depan. Seorang playmaker sekaligus finisher yang bisa menciptakan peluang dan mencetak gol. Di era modern, peran trequartista mulai menghilang, digantikan oleh sistem yang lebih mengutamakan gelandang box-to-box atau false nine. Tapi saat itu, Totti adalah rajanya trequartista. Gaya bermainnya yang elegan, kecerdasannya dalam membaca permainan, dan akurasi tembakannya membuatnya menjadi pemain yang sangat dihormati di Italia. Di sepanjang kariernya, Totti hanya memenangkan satu trofi Serie A, tepatnya pada musim 2000-2001 di bawah asuhan Fabio Capello. Banyak yang berpendapat bahwa dengan bakatnya, ia bisa memenangkan lebih banyak trofi jika bermain untuk klub lain. Pada tahun 2004, Real Madrid datang dengan tawaran yang sangat menggiurkan. Mereka ingin menjadikan Totti bagian dari tim Galacticos, sejajar dengan Zidane, Ronaldo, Beckham, dan Raul. Tapi apa yang dilakukan Totti? Dia menolak. Bayangkan, saat itu Real Madrid adalah klub terbaik di dunia, dan Totti bisa saja menjadi legenda yang meraih lebih banyak trofi di sana. Tapi ia tetap memilih Roma, kota yang ia cintai, klub yang membesarkan namanya. Tapi apakah kesetiaan ini benar-benar keputusan yang bijak? Ada dua sisi perdebatan. Sisi positifnya, ia menjadi simbol kesetiaan dan dihormati oleh seluruh tifosi Roma. Tidak ada pemain lain yang bisa menggantikan posisinya sebagai Raja Roma. Sisi negatifnya, ia kehilangan kesempatan untuk memenangkan lebih banyak gelar bergengsi seperti Liga Champions, yang mungkin bisa ia raih jika bermain di klub lain. Di level internasional, Totti juga punya kisah yang menarik. Bersama timnas Italia, ia menjadi bagian penting dari skuad yang memenangkan Piala Dunia 2006. Namun setelah itu, ia memutuskan untuk pensiun dari timnas lebih awal, agar bisa lebih fokus membela AS Roma. Keputusan ini sempat memicu perdebatan besar. Banyak yang menilai Italia masih membutuhkan Totti, tapi ia memilih untuk menutup karier internasionalnya lebih cepat. Lagi-lagi, pertanyaannya, apakah Totti mengambil keputusan yang tepat atau justru ia melewatkan kesempatan untuk lebih lama bersinar di panggung dunia? Totti akhirnya pensiun dari sepak bola pada tahun 2017, setelah lebih dari 25 tahun membela AS Roma. Ia meninggalkan jejak yang luar biasa, juara 1 kali, Serie A juara 2 kali, Coppa Italia, juara 2 kali, Supercoppa Italiana, juara 1 kali, Piala Dunia 2006 bersama Italia 307 gol dalam 706 pertandingan untuk Roma. Tapi lebih dari sekadar statistik, Totti adalah ikon sepak bola Italia, simbol kesetiaan yang kini semakin langka. Ia bukan hanya seorang pemain, tapi juga inspirasi bagi banyak pesepak bola muda. Jadi, Sobat KKS, sekarang kita kembalikan pertanyaan ini ke kalian. Apakah Francesco Totti adalah contoh terbaik seorang legenda karena loyalitasnya? Ataukah justru ia telah menyia-nyiakan kesempatan untuk lebih sukses jika pindah ke klub besar lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Jangan lupa like, subscribe, dan follow untuk cerita-cerita sepak bola lainnya di Kisah Kasih Sepak Bola. Sampai jumpa di video berikutnya.